adalah bagaimana Anda menilai belum rampungnya negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan tidak masuknya garmen dalam daftar komoditas bebas BEA terhadap keberlangsungan dari usaha dan juga kontrak ekspor ke Amerika Serikat itu sendiri, mengingat Amerika Serikat merupakan negara target ekspor tekstil kita sebenarnya kan? Yes, sebenarnya yang nol tuh kopi gitu-gitu ya, komoditi ya. Betul. Tekstil memang belum termasuk, dan sebenarnya negosiasi antara Presiden Trump dengan Presiden Prabowo ini sudah cukup bagus dan dipuji. Secara angka memang termasuk salah satu yang paling rendah di Asia Tenggara. Itu sudah sebenarnya not bad, sudah cukup bagus. Cuman itu aja sebenarnya. Beberapa minggu yang lalu waktu saya lagi di pesawat, saya baca-baca majalah, koran gitu ya, White House saja beberapa pejabatnya sempat komplain gitu. Ini apa nggak terlalu menguntungkan Indonesia gitu. Apakah ini nggak gini, apa nggak gitu. Dan nggak lama sebelumnya juga saya baca dibantah oleh Amerika bahwa nggak, kita komitmen 19% gitu. Ya artinya oke, seharusnya ini segera memang dirampungkan. Walaupun beberapa kawan yang kita bermain di industri yang sama, mereka ya sedikit ketakutan. Ketakutannya apa? Ya nanti apakah kita bisa bersaing lagi dengan produk dari US yang brand US ini kan, hari ini pun saya baru baca ternyata ada beberapa brand US yang di tahun 2006 ini segera rilis, brand-brand besar. Bukan cuman baju, furniture juga yang akan masuk ke Indonesia saya lihat mid 2026. Wah. US. Akan rilis apakah kita bisa melawan gitu loh. Dan sebenarnya bisa pun akhirnya kita harus mau nggak mau mengurangi tenaga kerja. Tapi kan fokus kita sebenarnya, kita pribadi ya di WHB Akarsa, sebenarnya kita tidak terlalu memikirkan bagaimana cara kita mau ekspor. Kita sedang membuat yang namanya strategi untuk bagaimana kita bisa berjualan. Marketnya Indonesia aja, dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya sudah sangat cukup. Market kita sangat luas, Sabang sampai Merauke. Kita punya tim R&D yang bagus, tim sosial media yang sangat kuat, marketing kita punya, semuanya sangat oke. Dan saya lihat semuanya mempunyai visi yang sama. Kita akan membuat strategi khusus bagaimana caranya nanti mengembalikan pride kita lagi, minat anak-anak muda ini untuk bangga dengan buatan lokal. Buatan lokal itu sendiri. Sebenarnya kuncinya itu begitu. Sebenarnya kan kita juga punya pasar yang sangat luas begitu ya. Sangat luas. Dari Wong Hang bersaudara memutuskan untuk ya sudah fokus saja di negara sendiri. Negara sendiri karena memasok untuk barang-barang yang simpel aja lah, kaos-kaos dalam atau kaos kaki untuk di pulau ini aja, Pulau Jawa itu sebenarnya sudah sangat besar. Kalau akhirnya yang dikonsumsi atau yang digunakan adalah produk lokal. Yes, tapi ya inilah strategi ini mudah-mudahan berhasil. Saya nggak mau cerita dulu, nanti kalau udah berhasil baru diundang lagi. Oke, baik. Pak Samuel, pertanyaan saya selanjutnya, kalau kita bicara berkaitan dengan industri garmen, industri tekstil, ini kan adalah industri yang sangat erat dengan otomasi, menggunakan mesin dan lain sebagainya, begitu kan, menggunakan mesin yang memang secara teknologi juga tidak terlalu advance, jadi ekspansinya juga luar biasa, begitu. Kalau dari Wong Hang bersaudara sendiri, mungkin yang memang terkenal dengan produk jas, begitu ya. Kira-kira apakah memang juga memanfaatkan kesempatan atau teknologi otomasi juga dalam proses ekspansi di tahun-tahun berikutnya atau seperti apa? Jadi pabrik yang kita kelola sekarang tadinya adalah pabrik dengan standar internasional dan kualitas ekspor. Artinya pabrik itu yang kita kelola adalah pabrik yang sudah mempunyai standar mesin berkualitas sangat tinggi. Sehingga barang-barang itu kalau kita lihat hampir semuanya computerized. Dengan alat-alat yang canggih itu bisa membuat waste-nya jadi makin minim. Jadi nggak terlalu banyak waste, dan pekerjanya juga ternyata juga cukup kompeten untuk menggunakan alat-alat itu. Jadi sebenarnya pabrik ini sudah cukup modern, dan walaupun nanti kita akan inovasi lagi karena yang seperti saya bilang,
teknologi itu harus terus diupdate dan ini masih luas ternyata. Dan saya koreksi, Wong Hang sama WHB adalah pekerjaannya mirip tapi dua entitas yang berbeda. Wong Hang Tailor adalah tailor, bespoke, penjahit lah bahasa kasarannya. WHB adalah Wong Hang bergabung dengan Akarsa Garment untuk menjadi garment. Oke, baik. Kalau secara overall mungkin di tahun 2026 boleh singkat saja disampaikan target terbesar apa Pak? Apakah memang kenaikan sales atau revenue dan berapa persen mungkin kalau secara year on year? Sales itu sudah pasti dipikirkan semua orang. Meeting saya hari ini hari pertama adalah memikirkan target siapa aja yang mau kita tuju dan berapa nanti di akhir tahun nanti kira-kira keuntungan apa yang kita dapat. Dan yang kedua adalah visi kita sebenarnya kenapa kita mau melanjutkan ini adalah visi kita dari dulu kita berpartner bertiga, saya, Steven dan Alvindra. Kita kepengen mempunyai sebenarnya ini mimpi aneh tapi ya bisa terjadi punya karyawan sebanyak mungkin. Di situasi yang lagi nggak baik-baik saja. Tapi ya ini dapat kesempatannya. Kita bisa berjalan. Banyak yang mendoakan akhirnya jadi. Ya ini tinggal strategi-strategi yang kita bikin. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Nanti ada beberapa inovasi lagi yang kita buat dari teknologi apa. Cuman nggak mau cerita lagi dulu. Nanti kita ceritain kalau udah berhasil. Berarti bisa dikatakan bahwa target tahun 2026 adalah memiliki karyawan sebanyak-banyaknya. Dan perusahaan yang kita bikin adalah bukan cuma jahit-menjahit tapi juga teknologi. Jadi artinya kita menciptakan beberapa teknologi tapi tidak jauh dari jahit-menjahit. Ada sedikit yang jauh adalah waktu kita merekrutmen karyawan, kita punya tim IT sendiri, kita punya tim digital. Tim ini jenius, kreatif semuanya made in Indonesia. Dia bisa menciptakan proses rekrutmen menggunakan AI. Dan ini produk kita sendiri. Sehingga pada waktu kita merekrut orang-orang itu bisa langsung kita dapat yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Skill set-nya yang sesuai. Yes, itu